Gue nggak tahu ya, kalian udah tahu soal ini atau belum? Ingat peristiwa bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009? Iya, yang newasin total 9 orang itu. Ternyata ada keterlibatan ordal alias orang dalam. Ngeri banget emang teroris kalau udah nyusup kayak gitu. Bersama gue, Fitria Farisa. Jadi, gini ceritanya. Orang dalam yang gue maksud adalah Ibrahim alias Boim. Dia lahir di Kuningan, Jawa Barat, tapi tinggal bersama istri dan 2 anaknya di Depok. Catatan Densus 88, dia direkrut Jamaah Islamiyah tahun 2000 oleh adik iparnya sendiri bernama Saifuddin. Sehari-hari, Boim bekerja sebagai penata bunga di Cynthia Florist. Tahun 2005, dia ditugaskan menata bunga di Hotel JW Marriott dan pernah juga digeser ke Hotel Ritz-Carlton. Di sisi lain, dia aktif ikut pertemuan-pertemuan kelompok Jamaah Islamiyah, termasuk dengan gembong teroris Nurdin Muhammad Top. Dari situlah Boim dan kelompok Nurdin M. Top mulai merencanakan pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, tempat banyak ekspatriat beraktivitas. Karena punya akses ke 2 hotel itu, Boim memegang peranan sangat penting dalam perencanaan pengeboman. Boim aktif tuh berkomunikasi dengan Nurdin M. Top untuk memberikan gambaran situasi hotel, sistem pengamanan, hingga cara masuk. Boim juga mengusulkan agar eksekusi dilakukan Jumat pagi di lounge karena pada hari itu banyak ekspatriat yang suka menggelar meeting. Setelah seluruh rencana matang, eksekusi dimulai tanggal 15 Juli 2009. 2 teroris yang ditugaskan sebagai pengantin bernama Dani Dwi Permana dan Nana Ihwan Maulana. Mula-mulanya mereka memesan kamar di Hotel JW Marriott. Mereka mendapatkan kamar nomor 1808 dan mengatakan akan menginap selama 3 hari dengan total biaya 14 juta rupiah. Tanggal 16 Juli 2009, Boim si ordal menyelundupkan bahan peledak ke dalam Hotel JW Marriott lewat loading dock. Bahan peledak itu dimasukkan ke dalam kardus bunga, makanya nggak ada yang curiga. Gokil nih, udah kayak di film-film. Sehari kemudian, alias tanggal 17 Juli 2009 pagi, eksekusi dimulai. Nana Maulana keluar kamar lebih dahulu. Dia mengenakan setelan jas serta memanggul tas ransel dan membawa tas jinjing. Bom diletakkan di tas jinjingnya. Nana berjalan menuju Hotel Ritz-Carlton. Sekitar 10 menit kemudian, giliran Dani keluar kamar. Tampilannya sama dengan Nana. Mengenakan setelan jas, membawa tas ransel yang disematkan di dada, serta menyeret travel bag. Dia menuju lounge Hotel JW Marriott. Ketika mau masuk ke lounge, Dani sempat bertemu salah seorang pegawai hotel. Si pegawai sempat nanya, apa keperluan Dani masuk ke dalam? Dani dengan tenang menjawab, hendak memberikan dokumen kepada bosnya yang sedang rapat. Pegawai hotel itu pun mempersilahkan Dani masuk. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 7.47 waktu Indonesia Barat, Dani turut tewas dalam ledakan itu. Konon, ledakan bom itu meninggalkan lubang seperti kawah di antara lobi dan restoran hotel yang bernama Shailendra. Dari lubang itu, tercium bau amis yang tak hilang-hilang meski sudah dibersihkan. Di Hotel Ritz-Carlton, Nana tidak kesulitan mengakses lobi hotel. Dia masuk ke restoran Airlangga dan memesan secangkir teh. Pegawai restoran juga sempat bertanya nomor kamar Nana. Nana menjawab, kamar 2701. Mestinya pegawai restoran merasa janggal nih sama jawaban ini. Soalnya Hotel Ritz-Carlton itu cuma sampai lantai 26. Tapi ya mungkin pegawai ini menganggap tamunya itu salah sebut. Jadi ya dipersilahkan masuk begitu aja. Nana kemudian ikut meledakkan diri sekitar 10 menit setelah mendengar ledakan di JW Marriott.
restoran luluh lantak, dinding kaca pecah, bahkan ada bagian plafon yang ambruk. Peristiwa itu menewaskan total 9 orang. 2 diantaranya adalah pelaku bom bunuh diri, Dani dan Nana. Salah satu korban tewas bernama Timothy David McKay, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia yang berkebangsaan Selandia Baru. Dia sedang menghadiri breakfast meeting di Hotel JW Marriott bersama beberapa petinggi perusahaan, salah satunya Freeport. Selain Timothy, korban tewas lainnya adalah Nathan Verity, pebisnis dari Perth. Lalu ada Garth McEvoy, manajer komersial PT Thiess asal Australia. Kemudian ada Arnold, warga Singapura, dan Darmanto, warga Indonesia. Sementara jasad lainnya tak teridentifikasi karena kondisi rusak parah. Peristiwa itu tentu saja membuat geger Indonesia. Apalagi ledakan maut di lingkar Mega Kuningan itu terjadi 9 hari setelah Pilpres 2009. Ada 3 pasangan capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres kala itu, yaitu Megawati Prabowo, SBY Budiono, dan Jusuf Kalla Wiranto. Sempat ada teori bahwa rangkaian bom bunuh diri itu berkaitan dengan hasil Pilpres. Tapi Presiden SBY mengingatkan semua pihak untuk enggak main tuding gitu aja. Tapi tahu nggak sahabat Kompas.com? Ada fakta lain nih terkait bom ini yang bikin penggemar Manchester United kesal. Kok bisa? Jadi, bom di Marriott dan Ritz-Carlton itu meledak 2 hari sebelum kedatangan tim sepak bola MU ke Indonesia. Seharusnya, MU menggelar pertandingan dengan timnas di Stadion Gelora Bung Karno pada 20 Juli 2009. MU yang saat itu diasuh Sir Alex Ferguson bakal memboyong pemain idola MU mulai dari Wayne Rooney, Michael Owen, Dimitar Berbatov, Louis Nani, Rio Ferdinand, Paul Scholes, hingga Ryan Giggs. Pemain MU sudah ada di Kuala Lumpur ketika bom terjadi. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan tur ke Jakarta setelah ada bom itu dengan alasan keamanan. Kekhawatiran MU cukup beralasan, sebab pemain MU mulanya akan menginap di Hotel Ritz-Carlton yang menjadi sasaran bom. Masih nggak habis pikir dengan kejadian ini ya sahabat Kompas.com? Bahkan sebenarnya, ini bukan kejadian pertama loh. Bom juga pernah meledak di hotel yang sama pada 5 Agustus 2003. Mobil yang dikendarai teroris bernama Asmar Latinsani memuat 6 jerigen berisi bahan peledak dan juga bensin meledak di lobi depan. Modus bom yang meledak bersama mobil ini sangat mirip dengan peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Korban jiwa dalam tragedi itu banyak banget. 202 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kapan-kapan kita bahas tuntas ya sahabat Kompas.com tragedi bom Bali ini. Balik ke tragedi bom JW Marriott nih ya. Lantas, kenapa sih Hotel JW Marriott berkali-kali menjadi sasaran bom? Sebenarnya, ada beberapa analisis. Salah satunya adalah karena hotel ini punya cabang di banyak negara. Dengan mengebom Hotel JW Marriott, otomatis akan menjadi perbincangan di seluruh dunia. Ada juga yang mengatakan ini merupakan perlawanan terhadap liberalisme Amerika Serikat. JW Marriott sendiri memang hotel yang sering didatangi warga asing, bahkan dipakai kedubes AS untuk berbagai acara. Hotel JW Marriott juga berlokasi di kawasan Segitiga Emas, dekat kompleks pejabat dan kantor kedutaan besar. Namun, apapun alasannya, korban-korban tak berdosa terlanjur jatuh. Mereka memasuki hotel tanpa prasangka, tetapi malah jadi korban kebencian yang tak berperasaan. Kehidupan terus berjalan, tetapi di Hotel JW Marriott ada titik hitam yang enggak akan bisa dihapus begitu saja. Nah sahabat Kompas.com, itu tadi cerita soal pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Sampai bertemu di Jadi Gini Ceritanya episode selanjutnya.